ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina nabiyil marhamah al-mustafa al-mujtaba Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'al huda. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, ikhwan dan akhwat jemaah Masjid Baitur Rahman dari Cikunir yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai amanah kita akan memberikan beberapa mau'izah yang pada kali ini kita mengangkat masalah salah satu kunci atau amalan yang dengan izin Allah bisa menjadi sebab untuk menghilangkan atau mencabut bala dan musibah. Ikhwah sekalian dan akhwat rahimakumullah, di antara sebab daf'ul bala, yaitu mencabut atau tercabutnya atau tersingkirkannya bala dan musibah, adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga di antaranya husnudzan kepada Allah. Juga di antaranya berlindung kepada Allah, berdoa, istighfar, dan melakukan hal-hal tersebut baik siang ataupun malam, di kesendirian maupun di keramaian. Beristighatsah, meminta kepada Allah pertolongan agar mencabut musibah. Hanya saja yang kerap terjadi di masyarakat negeri kita ini dengan istilah istighatsah kubra, mereka hanya, pertama, banyak dari kita yang melakukan hal tersebut pun tidak mengetahui apa arti istighatsah. Kemudian tata cara istighatsah tersebut pun tidak sedikit melanggar aturan syariat Allah Subhanahu wa taala, bahkan mungkin melanggar akidah Islamiyah. Jemaah sekalian rahimakumullah, seluruh insan, baik muslimnya maupun kafirnya, bahkan mereka mengharapkan keselamatan dari bala dan musibah. Namun kita memiliki akidah dan amaliyah yang diatur dalam syariat Islam, terutama berkaitan dengan daf'ul bala, yaitu mencegah atau mencabut musibah. Di sini setelah kita sebutkan beberapa sebab dihapuskannya musibah dari kehidupan kita, ada satu sebab yang penting sekali untuk kita pahami dan bahkan telah kita ketahui, namun di sini konteksnya saya mengingatkan diri saya dan juga jemaah sekalian, yaitu poin penting sebab dicabutnya bala dari kehidupan seseorang atau masyarakat. Apa itu? Dia adalah as-sadaqah. Dia adalah as-sadaqah, yaitu sedekah. Sedekah itu bisa menjadi daf'ul bala'i qabla wuqu'ihi atau ba'da wuqu'ihi. Daf'ul sedekah itu di antara sebab terpenting dalam menghilangkan bencana dengan izin Allah, baik sebelum terjadinya bencana sebagai tindakan preventif ataupun untuk menghilangkan bencana setelah terjadinya bencana. Ya,
Maka sedekah berpengaruh untuk dua hal tersebut. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri rahimahullah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar ke musalla. Musalla ini maksudnya bukan masjid, musalla ini maksudnya yaitu lapangan untuk salat Id, baik Idul Fitr atau Idul Adha. Maka kata Abu Sa'id Al-Khudri, famarra 'ala nisa. Maka Rasulullah melewati beberapa orang perempuan, wanita. Faqal, maka berkatalah Rasulullah SAW, ya ma'syaran nisa, tasaddaqna, fa inni uritukunna akthar ahli nar. Wahai para perempuan sekalian, bersedekahlah kalian. Sesungguhnya aku telah diperlihatkan kalian, yaitu para perempuan, sebagai akthar, golongan yang mayoritas dari penghuni neraka, yaitu penghuni neraka mayoritasnya perempuan. Na'udzubillah. Tentu yang menyimak ini dari kalangan akhwat atau ummahat atau perempuan tidak serta-merta kemudian menyalahkan takdir atau menyalahkan hadis atau tidak terima. Kita wajib menerima hadis ini dan kenyataan yang akan terjadi nanti. Tetapi kita diwajibkan untuk berharap kepada Allah dan melakukan konsekuensi dari harapan tersebut, yaitu beramal saleh agar selamat dari api neraka. Ibrahnya di hadis ini dan syahidnya adalah Rasulullah SAW memerintahkan para perempuan tersebut agar bersedekah. Agar apa? Bersedekah. Dan Rasulullah SAW kontekskan atau Rasulullah SAW memberikan illat dan reasoning, yaitu penyebab atau alasan mengapa perempuan kok disuruh bersedekah. Fa inni uritukunna aktsar ahli nar. Aku melihat, diperlihatkan tentang kalian itu mayoritas penghuni neraka. Di sini ada korelasi antara sedekah dengan azab di akhirat. Yang mafhum mukhalafahnya atau mafhum dari hadis ini, sedekah itu bisa mencegah seseorang dari azab di akhirat. Ya, mafhum dari hadis ini, sedekah itu bisa mencegah seseorang dari azab di akhirat. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah berkata, wa fi hadzal hadits min al-fawaid. Di hadis ini ada beberapa faedah. Di antaranya anna shadaqata tadfa'ul 'adzaba. Bahwasanya sedekah itu akan mencegah azab. Dan azab di akhirat belum terjadi karena kita masih hidup di dunia. Tapi dengan sedekah itu sebagai salah satu penyebab kita terhindar dari azab di akhirat. Jadi sebelum terjadinya azab, kita memberikan saham perisai agar tidak terjilati oleh azab tersebut. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab Al-Wabil As-Sayyib, beliau berkata, li sadaqati ta'thirun ajibun fi daf'i anwa'il bala. Sedekah memiliki efek yang ajaib dalam menanggulangi atau mencegah jenis-jenis musibah. Kita lihat di sini perkataan beliau ta'thirun ajib. Jadi sedekah memiliki ta'thir. Ta'thir itu efek di kemudian waktu yang sifatnya ajib. Ajib itu ajaib. Ketika suatu hal disebut ajaib, kadang-kadang ia illogical, tidak masuk logika. Ya. Dan itu yang disebut ajib. Nah, betapa banyaknya orang terselamatkan dari musibah secara logikanya dia harusnya udah dapat tuh musibah kena. Tapi ternyata Allah hindarkan dia dari musibah tersebut. Ini nggak logis, kok bisa ya dia selamat gitu? Kok bisa dia selamat dari tabrakan? Padahal logikanya mati sudah dia. Tapi kalau Allah Ta'ala kehendaki itu terjadi, ya terjadilah. Kalau Allah kehendaki tidak terjadi, tidak terjadi. Dan boleh jadi orang tersebut diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah rahmat Allah. Kemudian apa? Kemudian efek dari kebaikannya dia di masa lampau, yaitu sedekah.
Bahkan kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, walau kanat min fajirin aw zalimin bal min kafirin, walaupun sedekah tersebut tersalurkan dari seorang yang fajir atau seorang yang zalim atau seorang yang kafir, sesungguhnya sedekah dengan cara yang baik dan dari harta yang baik itu berpengaruh terhadap masalah musibah nanti di hari kemudian. Iya, dan ada orang-orang kafir yang rajin sedekah. Mungkin hidupnya makmur dan dia ada yang dapat hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala berupa masuk Islam. Ada juga yang tidak dapat hidayah menuju Islam, tetapi Allah berikan afiah, yaitu keselamatan di hidupnya. Ya, walaupun sedekah orang kafir ini tidak berpengaruh sama sekali untuk akhiratnya, tapi untuk dunianya Allah ganjari. Karena Allah Ta'ala memiliki thawabud dunya wal akhirah, memiliki ganjaran dunia dan akhirat. Ganjaran dunia ini Allah yang atur, dan ganjaran dunia ini ikhwas sekalian akhwat, ganjaran duniawi itu mau dia muslim mau dia kafir dapat ganjaran duniawi. Makanya kita lihat ada orang-orang kafir yang mungkin dia berbaik, berbudi pekerti, kemudian rajin menderma, rajin sedekah. Orang-orang mencintai dia karena baiknya dia. Ya, itu ganjarannya seperti itu, ganjarannya kecintaan orang-orang dan mungkin keselamatan hidupnya. Tapi di akhirat nggak ada sama sekali, dia nggak dapat amalannya itu seperti haba'an mansura. Tapi orang muslim mukmin kalau dia sedekah dunia dapat keselamatan, akhirat lebih-lebih Allah selamatkan dengan sedekah tersebut. Ya. Maka kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, wa hadza amrun ma'lumun 'indan nas. Masalah sedekah bisa menolak bala itu adalah hal yang maklum bagi orang-orang. Semua orang tahu, khassatihim wa 'ammatihim. Baik orang-orang khususnya itu ulamanya maupun orang-orang awamnya tahu kalau sedekah itu berefek kepada bagaimana musibah nanti atau bagaimana musibah sekarang. Wa ahlul ardi kulluhum muqirruna bihi li'annahum qad jarrabuhu. Dan penduduk bumi semua mengikrarkan hal tersebut, yaitu keutamaan berbuat ihsan, berbuat baik, ya, yaitu dalam masalah musibah dan bala. Karena mereka orang-orang telah memiliki tajribah dan pengalaman. Begitu ya ikhwah dan akhwat sekalian rahimakumullah. Kemudian di masa pandemi seperti ini, jemaah ikhwan dan akhwat dari Masjid Baitur Rahman dan sekitarnya, kita tahu banyak orang yang terkena atau terjangkiti virus atau penyakit yang mungkin bukan virus corona tapi penyakit tetap. Tidak sedikit orang yang sakit. Rasulullah SAW berkata dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam marasilnya, namun dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, wa dawu mardakum bisadaqah. Obatilah orang-orang sakit di tengah kalian dengan cara apa? Sedekah. Mengobati orang yang sakit dengan cara sedekah. Ini imma kita anjurkan orang yang sakit ini, misalnya yang sakit ini Pak Lek kita misalnya. Lek, kalau mau sembuh wakaf misalnya, sedekah, insya Allah sembuh. Atau kita yang menyedekahkan atau mengantarkan sedekah tersebut, atau kita bersedekah atas nama dia, atas nama orang sakit tersebut, atau kita bersedekah atas nama kita, tapi kemudian kita bertawasul dengan amalan soleh sedekah tersebut dengan meminta kepada Allah, ya Allah dengan amalan tadi saya sedekah, saya mohon kepada Engkau ya Allah, tolong sembuhkanlah paman saya misalnya. Itu bisa. Dan ini dicontohkan juga masalah sedekah untuk menghilangkan bala, dicontohkan oleh sebagian salaf dan bahkan dianjurkan. Disebutkan ada seorang pria bertanya kepada Abdullah bin Al-Mubarak radhiyallahu rahimahullah. Pria tersebut memiliki qurhah fi raqabah, yaitu ada luka borok atau luka ya di bagian lutut. Ikhwas sekalian, namanya luka di fisik manapun ya tentu nggak enak, apalagi kalau dia menganga dan besar dan mungkin kelihatan dagingnya dan naudzubillah. Apalagi kalau di lutut. Kalau kita punya luka di lutut, sholat susah. Coba gimana mau sujud? Ruku pun rasanya nggak enak, kulit mengkerut, lukanya kena. Mau duduk di antara dua sujud nggak enak, mau ngapa-ngapain nggak enak, mau jalan pun nggak enak, luka di lututnya.
Bahkan luka tersebut ada di lututnya selama 7 sinin, 7 tahun. Bayangkan 7 tahun ya kawan. Ya, orang tamat SD aja 6 tahun doang. Ini 7 tahun dia. Belum tamat-tamat itu koreng. Dan orang ini telah berkonsultasi kepada para dokter. Ya, enggak ada yang bisa menyembuhkan. Ya, menyembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang bisa memberikan solusi yang tepat untuk menyembuhkan penyakit di lututnya ini. Maka ketika konsultasi ke seorang alim yang kita kenal, Abdullah bin Mubarak, seorang salaf, apa yang difatwakan oleh Abdullah bin Mubarak? Tentu beliau bukanlah seorang dokter. Abdullah bin Mubarak itu seorang alim, ulama, ya, ahli hadis, dan juga beliau seorang pedagang. Maka kata Abdullah bin Mubarak, galilah sumur di tempat yang dibutuhkan oleh manusia. Orang-orang pada butuh air, gali sumur di situ, wakafkan sumur itu untuk mereka. Dan kata Abdullah bin Mubarak, arju an yanbu'a fihi 'ainun fayumsiku ad-dama 'ank. Maka aku berharap dengan engkau membuat sumur itu akan ada nanti mata air mengucurnya mata air tersebut menggantikan mengucurnya darah di lututmu. Artinya mata air itu mengucur dan menyumbat darah di lututmu. Arti lainnya apa? Yaitu ketika itu dimanfaatkan kaum muslimin, maka sembuhlah penyakit di lututmu. Maka kemudian Allah sembuhkan penyakit tersebut dari lututnya. Karena apa? Sedekah, wakaf seperti itu, ikhwan. Kemudian ada satu cerita dari terakhir, ikhwan. Abu Abdullah Al-Hakim An-Naisaburi yang dikenal dengan Al-Hakim. Beliau ahli hadis masyhur, pemilik kitab Al-Mustadrak. Ya, disebut sebagian ulama sebagai Sahih Al-Hakim. Ulama ahli hadis yang masyhur. Kira-kira hampir setahun wajah Abu Abdullah Al-Hakim ini ada korengnya gitu, ada luka lah di wajahnya. Hampir setahun berlanjut seperti itu. Maka dia pun bertanya, meminta kepada orang-orang yang mungkin menurutnya baik, orang-orang soleh, meminta untuk didoakan. Ini boleh, meminta didoakan oleh orang soleh boleh. Ya, maka orang-orang soleh pun mereka mendoakan ulama ini supaya hilang itu luka di wajahnya. Kemudian setelah itu dia pun meminta, beliau pun rahimahullah bersedekah untuk kaum muslimin dengan membuat rumah air, rumah penampungan air, ya. Dan rumah penampungan air itu ada di sekitar rumah beliau. Nanti akan disalurkan ke orang-orang dan banyak orang-orang pun kemudian menikmati air tersebut. Setelah membangun rumah air tersebut, penampungan air atau depot air, dan disalurkan ke orang-orang, enggak sampai seminggu, ikhwas sekalian, enggak sampai seminggu sembuhlah luka di wajah beliau rahimahullah. Maka ikhwas sekalian, kalau kita berpikir masa-masa pandemi seperti ini, sebagian dari saudara kita di PHK, semoga Allah gantikan pekerjaan yang lebih baik. Kemudian sebagian lagi bukan di PHK, tetapi pekerjaannya stagnan atau vakum, atau sebagian dagangan tidak laris, dan seterusnya dari keluhan-keluhan sosial ekonomi. Tetapi kalau kita berpikir dengan pemikiran iman, maka justru di saat-saat seperti ini sedekah menjadi solusi terbesar setelah keimanan dan tawakal kepada Allah untuk menghilangkan bencana pandemi ini. Maka perbanyaklah sedekah wahai orang-orang yang mampu. Maka perbanyaklah sedekah wahai orang-orang yang Allah berikan banyak kebaikan pada hartanya. Sesungguhnya sedekah Anda kepada orang-orang yang tidak mampu, bahkan kepada orang yang mampu, yang penting sedekah itu secara kolektif, banyak dari kaum muslimin rajin sedekah, sungguh demi Allah itu akan berpengaruh kepada masa pandemi ini, dan Allah Subhanahu wa taala adalah yang Maha Pemurah yang akan memperbaiki kondisi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ana dan antum sebagai orang-orang yang rajin bersedekah,
rajin berbuat ihsan dan kebaikan. Barakallahu fikum jami'an. Jazakumullah khairal jaza kepada panitia Masjid Baitur Rahman Mediterranean dari Cikunir. Semoga jemaah sekalian insyaallah dikembalikan untuk bisa Allah Ta'ala jadikan bisa untuk berjamaah secara normal, kemudian kajian secara normal, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kalbu-kalbu kita lebih hidup daripada masa-masa sebelumnya, sehingga ketika kita sholat betul-betul sholat kita lebih khusyuk, ketika kita kajian betul-betul kajian kita lebih dalam lagi insyaallah ta'ala. Jazakumullah khairal jaza ala husni ihtimamikum wa husni dhannikum bi, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.